Jangan nangis Bu, jangan nangis Bu. Mama sabar situ. Jaringan narkoba di Padang Sidimpuan berhasil diungkap dengan tersangka 4 orang. Polisi secara terus-menerus mengungkapkan jaringan narkoba khususnya di Padang Sidimpuan. Kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil menciduk 4 orang pengguna sekaligus pengedar dan jaringan narkoba di Kota Padang Sidimpuan pada hari Kamis 7 Agustus malam. Bermula dari informasi masyarakat, Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan yang dipimpin AKP Sameilum Pulungan Esa bergerak cepat melakukan penyelidikan. Terbukti 4 orang pelaku tindak kejahatan narkotika berhasil ditangkap dari 3 lokasi berbeda bersama barang bukti narkotika jenis sabu bernilai jutaan rupiah. Ada 2. Jangan nangis Bu, jangan nangis Bu. Setelah melakukan rangkaian penyidikan, akhirnya Satres Narkoba menemukan titik terang dan berhasil melakukan penangkapan pertama terhadap IAS, 30 tahun, warga Jalan Sudirman, Gang Mangaraja, nomor 35, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Pria tak memiliki pekerjaan itu diamankan di dalam rumahnya atas info dari warga. Saat ditangkap, ditemukan 3 bungkus plastik klip transparan berisi 1,31 gram sabu, 1 timbangan elektrik, 1 sedotan yang berujung runcing, 1 telepon seluler, dan 10 plastik klip kosong. Usai mengamankan IAS, petugas kemudian menginterogasi tersangka dan melakukan pengembangan. Tersebutlah satu nama yang berinisial AH, 35 tahun, warga Dusun 3, Kelurahan Hutai Baru, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutai Baru. Kuli bangunan ini akhirnya ditangkap di pinggir jalan tidak jauh dari rumah IAS di hari yang sama sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Petugas menemukan dari kantung celana kanan dan kiri AH daun ganja seberat 3,3 gram. Ketika polisi menanyakan dari mana barang haram tersebut diperoleh, darinya mengakui dari RHH alias Uco, 44 tahun, yang tinggal di Jalan Sudirman, Unte Manis, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Kemudian petugas mencari ciri-ciri yang disebutkan AH. Kemudian dengan sigap Ucok berhasil ditangkap di sekitar kediamannya. Dari Ucok, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4,36 gram dan 1 unit telepon seluler dan uang tunai sebanyak Rp200.000 yang diduga hasil penjualan narkoba. Ucok diamankan diduga saat hendak menunggu pasien atau pembeli sabu di pinggir jalan. Terakhir ketika Ucok diinterogasi, dirinya akhirnya buka mulut dan menyebutkan narkoba itu diperoleh dari seorang parbetor berinisial ARL alias Pak I, 50 tahun, warga Jalan Mangaraja Maradat, supaya tidak ada lagi peredaran narkoba di lingkungan kita Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Kemudian Ucok diboyong untuk menunjukkan di mana Pak I sering mangkal. Tidak beberapa lama kemudian, sesuai ciri-cirinya, Pak I PU melintas dengan mengendarai betor di Jalan Sudirman persis di depan SMA Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap Pak I. Dari penangkapan itu Pak I mengaku bahwa dirinya masih ada menyimpan narkoba tersebut di kediamannya. Kemudian dilakukan pengembangan, dari sana ditemukan 7 bungkus plastik klip transparan diduga berisi sabu seberat 37,73 gram, 8 bungkus plastik aso yang dirobek, 1 kotak Tupperware, 1 unit telepon seluler, dan 1 unit betor. Dan juga ganja. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kasat Narkoba dan juga tim, berikut juga dengan warga, sehingga pengungkapan kasus ini dapat dilakukan dengan baik. Yang menjadi suatu hal yang cukup unik dalam pengungkapan kasus ini, dari satu pelaku sehingga berkembang menjadi pelaku selanjutnya, dan pelaku selanjutnya dengan
berat barang bukti yang terus bertambah. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya ini berawal dari pelaku inisial IR. Jadi yang bersangkutan diamankan di Jalan Sudirman, Losung Batu, sekitar 18.30 WIB. Dan dari yang bersangkutan diamankan 3 bungkus klip. Kapolres Kota Padang Sidimpuan AKBP Juliani Prihartini SIK MH saat memaparkan hasil tangkapan pada gelaran konferensi pers hari ini Jumat 7 Agustus 2020 mengatakan pengungkapan kasus ini kami sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada Satres Narkoba sejajaran, jadi ratusan anak bangsa terselamatkan berkat pengungkapan kasus ini. Kapolres juga menjelaskan dari keempat tersangka, satu diantaranya yakni IAS yang merupakan napi asimilasi COVID-19 di LP Salembui Kota Padang Sidimpuan yang bebas pada Maret 2020 dengan kasus pencurian. Sedangkan Uco juga merupakan residivis dengan kasus yang ditangkap yaitu narkoba pada Mei 2018 atas kasus kepemilikan ganja di LP Salembui dan bebas Maret 2020 lalu. Kapolres juga mengucapkan terima kasih atas peran serta masyarakat untuk tetap menginformasikan peredaran narkoba di tempat dan di lingkungan masing-masing. Karena pemberantasan narkoba bukan semata tugas polisi tapi juga tugas kita bersama. Selain Kapolres, hadir juga Wakapolres Kompol Mat Nur Dalimunti, Kabak Ops Kompol Ahmad Pauji KS, Kasatres Narkoba AKP Samailum Pulungan SH, Kasubag Humas Ibtu Maria Marpaung SEMM, dan tim Satres Narkoba dan rekan media. Ini di Jalan Sudirman, di depan SMA 1, Kota Padang Sidimpuan. Dan dari yang bersangkutan diamankan 1 bungkus klip transparan, yaitu golongan narkotika golongan sabu sebesar 5,37 gram. Ini yang paling terakhir. Dan di sini juga setelah dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan ditemukan di dalam tanah, yaitu 1 tupperware warna merah yang berisikan 6 bungkus narkotika. 6 bungkus narkotika yaitu golongan jenis sabu. Dan ini juga dengan berat 32,36 gram. Dan juga 1 unit HP dan juga becak bermotor. Jadi yang bersangkutan ini yaitu pekerjaannya adalah pengemudi beca motor seperti ini, ya. Jadi terhadap 3 pelaku ini, 1 pelaku yang pertama sekali yaitu dengan inisial IR ini merupakan tahanan napi asimilasi asimilasi COVID-19 yaitu LP Salembui. Nah itu. Sementara 1 lagi Rahmat Hidayat RH alias Uco yang bersangkutan juga ya bebas, pelaku bebas bersyarat seperti itu. Jadi ini tadi kita sudah sampaikan terhadap rangkaian dari 3 pertama pelaku atas nama IR dan juga TKP kedua yaitu RH dan juga AH, dan selanjutnya juga TKP yang ketiga yaitu AR seperti itu. Mereka dapat narkoba ini dari mana? Kalau untuk narkoba yang disampaikan oleh mereka ini dari mereka masih menyembunyikan untuk asal muasal barang tersebut ataupun narkoba tersebut seperti itu. Status para tersangka? Status para tersangka tentunya nantinya yang bersangkutan akan dikenakan pasal, kecuali untuk yang terakhir yaitu AR, yaitu pasal 114 Yunto 112 ayat 2 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seperti itu. Sementara untuk asimilasi yang bersangkutan kita tanyakan adalah kasus pencurian. Kasus pencurian seperti itu. Dua-duanya. Udah berapa bulan?
Yang bersangkutan asimilasinya pada bulan April. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bu, jika di total kira-kira berapa harga sabunya itu dan berapa jiwa anak bangsa kita yang sudah diselamatkan atas penangkapan ini, Bu? Janganlah hitung-hitung uangnya. Oh, Kalau Tunggu, stop dulu. Mana? Hari beca sambil jajanan ya? Udah berapa lama ini? Ah, yang kok nomor seminggu? Hah? Yang betul kok nambah lagi 2 minggu. Kau bilang tadi 1 minggu, sekarang 2 minggu. Yang mana betul? Hah? Aku udah ngomong terus aku ini. Boleh, ya? Kok tahu ini apa? Tahu ini apa? Kok tahu ini apa? Sabu. Tahu ini apa? Sabu ya? Boleh nggak dia dijual? Nggak boleh. Kalau beli sama bapak sudah banyak yang tahu. Dia jalan baru 2 minggu, tapi Oh iya. Udah banyak langganan maksudnya. nggak sinkron. Oh sama dalam ya kan kasus ini. bensin, nang ingat ke yung mulok